Perkenalkan, saya atas nama Novriana Dersitasid, NIM 21225111061, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Kupang. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Makna Simbolik Tradisi Hamis Batar atau Syukur Jagung dalam Membentuk Pendidikan Karakter Anak di Desa Nabutaek, Kabupaten Malaka. Yang melatar belakangi proposal ini adalah manusia adalah makhluk dinamis yang selalu bergerak menuju perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman, di mana zaman adalah ruang dan waktu di mana manusia memproses. Dalam proses tersebut, manusia mulai berkreasi dan membuat segala sesuatu yang bermakna dalam kehidupannya. Ciptaan manusia itu yang disebut dengan budaya. Perkembangan suatu kebudayaan senantiasa melewati berbagai gejolak kehidupan yang pada dasarnya manusia berupaya untuk mengembangkan nilai-nilai budaya yang telah ada sebagai jawaban atas tuntutan hidup di dalam masyarakat. Tradisi Hamis merupakan tradisi tahunan yang dilakukan oleh masyarakat atau masyarakat adat di Desa Nabutaek, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Di Desa Nabutaek, tradisi Hamis atau syukur jagung merupakan bentuk ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas panen jagung yang berlimpah sebagai simbol kerja keras, kebersamaan, dan penghargaan terhadap alam. Tradisi Hamis atau syukur jagung memiliki makna yang penting dalam pendidikan karakter anak. Dalam tradisi ini, anak-anak diajarkan untuk selalu bersyukur atas segala berkah yang mereka terima, selalu bekerja keras dan tidak mudah menyerah dalam mencapai cita-cita mereka, selalu menghargai kebersamaan dan saling membantu satu sama lain, dan diajarkan untuk selalu menjaga dan melindungi alam. Di Desa Nabutaek, tradisi Hamis atau syukur jagung diterapkan dalam pendidikan karakter anak dengan melibatkan anak dalam proses tradisi, penuturan cerita, pemberian nasihat, dan penegakan aturan sehingga anak-anak dapat mengetahui dan memahami nilai-nilai moral yang diajarkan melalui tradisi ini. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dirumuskan di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apa saja makna simbolik yang terkandung dalam tradisi Hamis atau syukur jagung di Desa Nabutaek, Kabupaten Malaka? Yang kedua, bagaimana makna simbolik tradisi Hamis atau syukur jagung diimplementasikan dalam pendidikan karakter anak di Desa Nabutaek, Kabupaten Malaka? Yang ketiga, apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan tradisi Hamis Batar atau syukur jagung dalam pendidikan karakter anak di Desa Nabutaek, Kabupaten Malaka? Ketiga, tujuan pendidikan. Sesuatu masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja makna simbolik tradisi Hamis atau syukur jagung di Desa Nabutaek, Kabupaten Malaka. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana makna simbolik tradisi Hamis atau syukur jagung diimplementasikan dalam pendidikan karakter anak di Desa Nabutaek, Kabupaten Malaka. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan tradisi Hamis Batar atau syukur jagung dalam pendidikan karakter anak di Desa Nabutaek, Kabupaten Malaka. D. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan berbagai manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat dari penelitian ini dalam bentuk pendidikan karakter anak yaitu anak-anak dalam mengetahui dan menanamkan rasa syukur atas apa yang mereka dapat, memperkuat rasa solidaritas dan gotong royong, meningkatkan rasa cinta anak terhadap budaya dan tradisi setempat, mendidik anak tentang pentingnya kerja keras dan pantang menyerah untuk mencapai apa yang mereka impikan, dan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam diri setiap anak-anak. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Pendidikan karakter anak.
Pengertian pendidikan karakter. Teori pendidikan karakter merupakan teori pendidikan yang sudah lama mengakar dalam sejarah manusia, bahkan sebelum adanya lembaga pendidikan formal sebagai sekolah. Orang tua dengan berbagai cara telah berusaha mendidik anak mereka menjadi anak baik menurut norma-norma yang berlaku dalam budaya mereka masing-masing. Menurut tim pakar Yayasan Jati Diri Bangsa 2011. Menurut Licona 1922 dalam Muhtar 2014, pendidikan karakter merupakan sarana yang mampu menumbuhkan kehidupan bersama yang demokratis. Komitmen moral dalam kehidupan bersama, misalnya saling menghargai, menghormati, peduli terhadap kesejahteraan orang banyak. 2. Pentingnya pembentukan pendidikan karakter anak dalam masyarakat. Pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun karakter seseorang dengan baik, yaitu dengan memiliki sikap yang berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka para remaja terus menanamkan nilai-nilai bentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Menurut Thomas Licona, setidaknya ada 7 alasan mengapa pendidikan karakter harus diberikan kepada pelajar sejak dini, yaitu pendidikan karakter merupakan cara paling baik untuk memastikan para pelajar memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. 2. Dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain, dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. 3. Merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja. Yang 4, sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja suatu peradaban. Yang 3, berbagai pendekatan dalam pendidikan karakter. Terdapat beberapa hal yang bisa digunakan sebagai pendekatan dalam pendidikan karakter, yaitu yang pertama, keteladanan, kedua, pembelajaran, ketiga, pemberdayaan dan pembudayaan, keempat, penguatan, kelima, penilaian, B. Makna simbolik tradisi Hamis dalam makna simbolik tradisi Hamis atau syukur jagung. Deskripsi Hamis Batar. Tradisi Hamis Batar merupakan bentuk aturan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat atau tradisi tahunan yang dirayakan oleh masyarakat di Kabupaten Malaka. Hamis Batar merupakan kearifan tradisional yang hadir dalam sosok peraturan adat yang mempertahankan nilai-nilai lama dalam menjaga kelestarian lingkungan yang sudah berkembang sejak nenek moyang. Istilah Hamis Batar mengandung pengertian sebagai wujud rasa syukur dan rasa terima kasih kepada Sang Pencipta atas panen yang diperoleh, simbol kerja keras, kebersamaan, dan penghargaan terhadap alam. Sejarah Hamis Batar. Menurut sejarahnya, Hamis Batar di Desa Nabutai, Kabupaten Malaka telah ada sejak dahulu kala, sejak nenek moyang, dan merupakan komitmen bersama. Simbol yang terkandung dalam tradisi Hamis Batar atau syukur jagung di Desa Nabutai, Kabupaten Malaka. A. Rumah adat atau umafukun. Rumah adat disebut sebagai simbol persatuan karena masyarakat Malaka, khususnya masyarakat Desa Nabutai, selalu berkumpul di dalam rumah adat. B. Jagung atau batar. Kehidupan manusia dicontohi dengan jagung. Ketika manusia itu hidup baik, maka selalu dijuluki Batar Fulindiak. C. Periuk tanah atau sasanan rai. Periuk tanah adalah lambang kesederhanaan orang Nabutai atau Kabupaten Malaka, di mana masyarakat Nabutai hanya bisa memiliki ruang yang sederhana untuk menjalani kehidupan. D. Tungku api. 3. Tungku api atau lalian tolu adalah simbol penyanggah kehidupan itu sendiri. 3 tungku yang diyakini sebagai simbol kehadiran Sang Adi Kodrat. E. Piring anyaman daun lontar atau hanematen, simbol dari sandaran kehidupan manusia di dunia. F. Tiang agung rumah adat atau kakuluk umafukun. Tiang agung dipercaya sebagai pusat dari rumah adat dan melalui tiang agung tersebut manusia dapat
menitipkan niat kepada Yang Maha Kuasa yang bertahta di tempat yang tinggi. G. Sirih daun dan pinang atau fuik no buah. Sirih dan pinang merupakan simbol laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Hamis Batar atau syukur jagung di Desa Nabutai. Tradisi Hamis Batar atau syukur jagung di Desa Nabutai, Kabupaten Malaka, sama seperti banyak tradisi yang ada di Indonesia, yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, rasa syukur kepada alam, dan kepercayaan kepada leluhur. Nilai-nilai tersebut meliputi A. Kebersamaan, B. Rasa syukur, C. Konservasi alam, D. Peninggalan budaya, E. Spiritual. C. Hubungan tradisi Hamis Batar dan pendidikan karakter anak. A. Makna simbolik tradisi Hamis Batar di Desa Nabutai, Kabupaten Malaka. Yang pertama, rumah adat. Kedua, batar atau jagung. Ketiga, periuk tanah atau sasanan rai. Keempat, 3 tungku api atau lalian tolu. E. Piring anyaman daun lontar atau hanematen. F. Tiang agung rumah adat atau kuluk umafukun. G. Daun dan pinang, sirih daun dan pinang atau fuik no buah. Tradisi Hamis Batar di Desa Nabutai, Kabupaten Malaka kaya akan nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan dalam pembentukan karakter anak. Berikut beberapa nilai tersebut dan bagaimana penerapannya. A. Rasa syukur dan penghargaan. Penilaian tradisi ini yang pertama, nilai. Tradisi Hamis Batar menanamkan rasa syukur atas panen jagung yang berlimpah dan rasa penghargaan kepada leluhur dan leluhur desa. Kedua, gotong royong dan kepedulian. Tradisi Hamis Batar diwarnai dengan semangat gotong royong dalam persiapan dan pelaksanaan ritual masyarakat, saling membantu dan bahu-membahu untuk kelancaran acara. C. Rasa hormat dan sopan santun. Tradisi Hamis Batar menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan penghormatan kepada leluhur, orang tua, dan sesama. D. Rasa kesatuan dan persatuan. Tradisi Hamis Batar memperkuat rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa Nabutai. Semua orang tanpa memandang status sosial bahu-membahu dalam pelaksanaan tradisi. E. Kearifan lokal dan keberlanjutan. Tradisi Hamis Batar mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan pelestarian alam dan budaya. Bab 3. Metode penelitian. A. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang menekankan kualitas secara ilmiah karena menyangkut pengertian, konsep, nilai, serta ciri-ciri yang melekat pada objek penelitian. B. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang budaya dan kehidupan sosial suatu kelompok masyarakat. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun subjek penelitian ini antara lain tokoh masyarakat adat Desa Nabutai, pendidik, orang tua, dan anak-anak yang terlibat dalam tradisi Hamis syukur jagung. Lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di masyarakat Desa Nabutai. Waktu penelitian ini dilakukan pada April 2025. E. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiono 2016, data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan informasi pada peneliti. Sumber data sekunder adalah data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Dan menurut Sugiono, data sekunder dapat berupa laporan penelitian terdahulu, buku, jurnal, dan dokumen resmi, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini ada penelitian deskriptif kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan berupa 1. Reduksi atau pengumpulan data, 2. Display atau penyajian data, dan 3. Verification atau pengambilan kesimpulan. Demikian dari presentasi saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.